المسيح أقدر، المسيح أقدر. أشهد أن المسيح هو الله. حي على الخلاص، حي على الخلاص، فالخلاص خير من الموت، فالخلاص خير 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 من الموت. حي على الصلاح، حي على النجاة، فالخلاص خير 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 من الموت. المسيح أطهر، المسيح أطهر. لا إله إلا هو. Kita masuk ke kursus teologi Murtadin Mu'alaf ke-14. Ini noise-nya tolong. Nah, di kursus ke-14 ini kita akan menggali kajian historis dan biblical bagaimana para nabi terdahulu dan para rasul memanggil Allahnya. Karena masalah istilah-istilah ini sesuatu yang mendasar yang harus dipupuk supaya jangan sampai ada hal yang membingungkan, karena di akhir-akhir ini sudah banyak sih aliran-aliran sesat yang mempermasalahkan sebutan untuk menyebut Tuhan. Jikalau ini nggak diberikan penjelasan hal-hal yang bersifat mendasar semacam ini, saya khawatirkan nanti orang-orang yang baru bertobat pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya terombang-ambing oleh rupa pengajaran. Yuk kita mulai. Kita akan ngomong dari sejarah ya. Kira-kira para nabi itu ngomongnya pakai bahasa apa? Karena ini ada kesalahan fatal dalam berasumsi. Tanpa disadari, kelompok-kelompok Yahweisme yang sangat menekankan dan mengharuskan penggunaan istilah-istilah Yahudi, Ibrani, menganggap semua nabi berbahasa Ibrani. Itu keliru. Tidak semua nabi berbahasa Ibrani. Bahkan di dalam Talmud, itu ada perdebatan yang menggelikan antara rabi-rabi tertentu dengan kelompok rabi yang lain. Ada rabi-rabi yang ngotot tentang supremasi penggunaan bahasa Ibrani dalam liturgi. Tapi ditentang oleh kelompok rabi-rabi yang lain bahwa supremasinya bahasa Aramaik. Kenapa terjadi dua kubu pertarungan di dalam Talmud tentang yang mana yang lebih supremasi, Ibrani apa Aramaik? Karena Talmud di zaman para rabi-rabi itu, bahasa Ibrani sudah sangat tidak dipakai. Bahkan Talmud itu pun ditulis dalam bahasa Aramaik. Nah, perdebatan tentang mana yang lebih unggul Ibrani atau Aramaik, ini sampai-sampai menimbulkan suatu tulisan di Talmud dari kelompok rabi yang pro bahasa Ibrani, mengklaim bahwa Adam itu manusia yang pertama kali diciptakan Allah,
dia berbahasa Ibrani. Ini klaim yang menggelikan dari kelompok rabi-rabi yang menginginkan bahasa Ibrani itu bahasa yang lebih unggul dari bahasa Aramaik, melakukan klaim yang menggelikan semacam ini. Kenapa? Klaim-klaim tentang hal yang semacam ini itu klaim berdasarkan keyakinan subjektif mereka yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Adam bukan orang Israel. Israel tuh anak cucu yang kesekian. Berapa ribu tahun dari pasca Adam baru ada yang namanya bangsa Ibrani. Jadi ini suatu perdebatan yang menggelikan di dalam Talmud, bahwa ada orang yang sampai mengklaim bahwa Adam itu berbahasa Ibrani. Apakah Adam ini orang Israel? Dia sukunya apa? Henok, Metusalah, Abraham. Itu bukan orang Ibrani. Mereka sama sekali tidak salah satu suku orang Israel. Jadi, kita harus sadar secara kronologis dulu, supaya logika kita ini runtut. Israel itu keturunan Abraham. Jangan dibalik. Israel itu baru ada sebagai bangsa. Itu anak cucu keturunannya Adam dari Sarah. Adam memiliki banyak keturunan. Dari Hagar lahirlah bangsa Bani Ismail. Dari Ketura itu dua bangsa, Medan dan Midian. Yang mana Ketura ini tidak dikenal atau asing di dalam Islam, karena memang Quran itu kitab sucinya kurang lengkap. Dia hanya mengenal Abraham punya anak Ishak dan Ismail. Itu pun ibunya tidak ditulis. Ada Ishak ditulis, ada Ismail ditulis, tapi Ishak ini ibunya siapa, Ismail ini ibunya siapa di dalam Quran itu tidak ada. Apalagi Bani Midian dan Bani Medan dan Midian yang merupakan keturunan Abraham dari Ketura. Nah, sekarang pertanyaannya, jikalau Israel itu baru ada sebagai bangsa itu berapa ratus tahun setelah kematian Abraham, kira-kira bahasa yang dipakai Abraham bertutur kata saat itu bahasa apa? Ini kadang-kadang orang tidak melakukan pemikiran yang dalam seperti ini. Jadi di semua kisah-kisah tentang leluhur Israel yang ada di dalam Taurat, mereka selalu mengujinya ke bahasa asli Masoretic Text, bahasa Ibrani. Dan mereka membayangkan Abraham itu orang yang berbahasa Ibrani. Itu keliru. Lah, sebelum bangsa Ibrani itu muncul di dunia, Abraham itu asalnya dari mana toh? Kan dari Irak. Baru dia punya istri Sarah, Sarah punya anak Esau dan Yakub. Esau itu Bani Moab, Bani Edom. Baru Yakub. Yakub itu masih belum Bani Israel. Nah, kira-kira di saat Abraham hidup, dia orang dari daerah Irak, bahasa yang dipakai Abraham itu apa? Jadi jangan dikaburkan dengan bahasa Alkitab, seakan-akan kita membayangkan bahwa leluhur Israel semua berbahasa Ibrani. Ini keliru. Kalau kita merujuk sejarah, kemungkinan bahasa yang dipakai Abraham bertutur kata saat itu bahasa kuno. Bahasa-bahasa sebelum bahasa Ibrani muncul. Kalau nggak bahasa Akadia, bahasa Het, yang masih berdekatan dengan bahasa Ugarit. Ini bahasa-bahasa kuno di Timur Tengah sebelum adanya bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Bahkan di dalam Alkitab, Musa mencatat di dalam Ulangan 26 ayat 5, Yakub dan ke-12 anaknya, yaitu ke-12 puak-puak yang menjadi suku-suku Israel, itu masih ditulis Musa sebagai orang Aram. Bayangin, Israel, Yakub, leluhurnya Musa, di dalam kitab Taurat Ulangan 26 pasal 5, Musa menyebut bahwa Daud itu orang Aram. Ini ayatnya. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di Mesir,
ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ayo pikir. Siapakah yang dimaksud bapak leluhurnya Musa yang datang sebagai pengembara dengan sedikit orang yang akhirnya berkembang menjadi besar? Siapa bapak leluhurnya ini? Ini Yakub. Musa menyebut Yakub leluhurnya itu orang Aram. Tapi jangan dikaburkan dengan kata Aram, orang Aram di dalam pengertian kita sekarang. Ini Aram di dalam Taurat ke Ulangan pasal 26 ini, Aram kuno sebelum adanya bangsa bangsa Suryani sekarang. Yakub dan ke-12 anaknya itu masih disebut Musa sebagai orang Aram. Jadi bahasanya Yakub saat itu apa? Ya bahasa Aram kuno yang hampir berdekatan dengan bahasanya Abraham. Jadi ini saya ngomong tentang sejarahnya dulu ya, supaya jangan sampai kita pola pikirnya itu melompat-lompat campur aduk. Jadi bahasa Ibrani yang ada di dalam kitab Taurat itu tidak lain bahasa yang dipakai Musa, bahasa Ibrani kuno di zamannya Musa. Musa menggunakan bahasa yang dia kuasai, yang dia kenal, untuk menceritakan semua kisah leluhur sebelum dirinya sampai zamannya Adam. Yang mana semua leluhurnya Musa, yang Musa tulis di dalam kitab Taurat itu, semua tidak berbahasa Ibrani. Tapi karena Musa hanya menguasai bahasa itu, dia menuliskan dalam bahasa yang dia mengerti. Jadi, manusia sebelum zamannya Musa, sebelum menjadi bangsa yang besar, itu tidak berbahasa Ibrani. Karena apa? Bangsanya aja belum ada kok. Yakub aja masih dibilang Musa orang Aram. Israel atau Yakub itu, saudaranya Esau, itu dibilang orang Aram, belum berbahasa Ibrani. Jadi kalau kita menggunakan kajian kacamata sejarah, dapat dipastikan sebelum bangsa Ibrani, sebelum bangsa Bani Israel itu menjadi suatu bangsa, dapat dipastikan semua leluhur mereka tidak ada yang mengucapkan bahasa Ibrani Elohim atau Yahweh, ya apa YHWH. Terus pertanyaan, kalau gitu kira-kira istilah yang dipakai zaman Abraham untuk menyebut sesembahnya apa? Ya, mau tidak mau kita melihat bahasa-bahasa kuno sebelum bahasa Ibrani. Kemungkinan Abraham akan menyebut sesembahnya dengan bahasa kuno Ugarit atau Akadia Il. Yang mana Il itu akan menjadi bahasa Ibrani El. Di dalam bahasa Ugarit, bahasa kuno sebelum bahasa Ibrani ada, Il itu adalah dewa purba, dialah bapak segala dewa dan manusia. Yang mana kata Il di dalam bahasa kuno yang akhirnya masuk ke dalam bahasa Ibrani El itu berubah maknanya. Tapi kata Il aslinya itu adalah dewa. Bahasa Akadia Il itu Ilusadu. Ilusadu itu dewa tertinggi, dia adalah sumber ayah dari semua dewa dan manusia. Ilusadu dari Ilusadu ini menjadi bahasa Ibrani El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Atau God Almighty dalam bahasa Inggrisnya. Nah, sedangkan El, ini contohnya. Di dalam penggalian arkeologi kuno, di Israel ditemukan patung Dewa El, dewa yang tertinggi, yang daripadanya muncullah semua dewa dan manusia. Ini ditemukan pada waktu penggalian arkeologi di Megiddo, Israel. Tahun 1935, 1936. Dia ini patung Dewa El ini, Dewa Kanaan, patung emas yang bersalutkan tembaga. Nih, saya punya kamu, saya tunjukkan. El dalam pengertian Allah, itu adalah is the primordial father of gods and men. Dia adalah bapak kuno dari semua dewa-dewa dan manusia. Ini bahasa Ugarit. Yang mana dari El, bahasa Ugarit, masuk menjadi bahasa Ibrani El. El ada dua makna ya, bisa berarti
Umumnya di dalam Alkitab Masoretic Text, El itu artinya Allah, namun El dalam kata benda, dalam bentuk kata benda, itu artinya kuat. El di dalam Masoretic Text ada banyak nama untuk menyebut Allah. El Elyon, Allah yang maha tinggi. El Shaddai, Allah yang maha kuasa. El Olam, Allah yang maha kekal. El Roi, Allah yang melihat. Yang menarik, El Roi ini sebutan untuk Allah, pemberian Hagar. Hagar yang membuat nama ini. Tolong Pak Anton bacakan Kejadian 13 ayat 16, Pak. Pak Anton. Kejadian 16 ayat 13. Bentar Pak, saya cari dulu Alkitab. Kejadian 16 ayat 13. Kejadian 16 ayat 13. Ya, Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Hashem yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Demikianlah firman Tuhan. Jadi El Roi ini nama yang diberikan oleh Hagar untuk memberikan nama kepada dia yang melihat kesusahannya Hagar. Ini ibunya Ismail yang memberi nama Allah itu El Roi. Tapi ingat ya, El di dalam makna yang lain di dalam bahasa Ibrani itu bisa artinya kuat, power, atau strength. Dalam bentuk kata benda nominatif, ini muncul cuma 5 kali yang berarti kekuatan. Contoh ini, di dalam Nehemia pasal 5 ayat 5, saya bacakan yang bagian yang terbelakang aja ya. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Ini kalau kita lihat ayat ini dalam bahasa aslinya, ini menarik ini. Nik basot wn le l ya dan ya denu. Nik basot wn le l ya denu. Anda tahu artinya apa? Terjemahan yang lebih literalis itu terjemahnya Jewish Publication Society. There shall not be note, atau dalam bahasa Inggris yang lebih sederhana, there shall be nothing in the power of thy hand. Tidak memiliki kekuatan apa-apa di tanganmu. Jadi kata ini saya mundurkan. L di sini artinya kekuatan. We'ain tidak memiliki kekuatan. Yatnu ini yadenu dari kata yat tangan mereka. Tangan mereka. Nah, sedangkan mengenai kata YHWH sendiri, itu pun kita kalau pelajari secara historis dan biblical, ini menarik. Kalau dari biblical, itu nama generik Allah dalam perjanjian lama, tidak usah dibantah. Di dalam Kejadian 3:15, tolong Danis bacakan. Ya. Kejadian 3:15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Hashem Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Kata Tuhan huruf besar di sini Yod He Vav He Tetragrammaton. Ini nama generik. Tapi mengenai nama pun ini kajian tersendiri. Karena pengertian nama dalam Semitik itu tidak seperti nama atau sebutan dalam pengertian bahasa Indonesia. Dan mengenai pengertian nama ini yang seringkali orang salah paham, menggunakan pola pikir orang non-Yahudi untuk memaknai kata nama dalam pola pikir alam Yudaisme. Tapi itu nantilah. Itu diskusi materi yang akan datang lagi. Menggunakan kata Yod He Vav He, ini nama generik Allah dalam perjanjian lama. Tapi yang menarik,
Ini saya sudah sampaikannya minggu lalu. Yod He Vav He tetragrammaton di dalam Alkitab ada satu ayat di mana kata Elohim dan Yod He Vav He itu rujukannya adalah berhala. Keluaran 32:4. Hai Israel, ya frase yang terakhir, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Siapakah yang dimaksud Allahmu? Kita lihat seluruh konteks ayatnya. Diterimanyalah itu dari tangan mereka. Apa yang diterima? Emas. Jadi sumbangan emas, donasinya emas, dikumpulkan, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Setelah anak lembu tuangannya jadi, kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Elohimmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi Allahmu atau dalam bahasa aslinya Elohimmu menggunakan kata Elohim, yang mana makna kata Elohim di sini adalah berhala anak lembu emas. Yang menarik, ayat 35 menarik. Selanjutnya dikatakan apa? Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan patung anak lembu itu. Kemudian Harun berseru, katanya, besok hari raya bagi Yod He Vav He. Siapakah Tuhan yang dimaksud Harun di ayat 35 ini? Konteksnya apa ini? Ya nggak ada lagi. Konteks Yod He Vav He tetragrammaton di ayat 5 itu ya dalam konteks ini ya kembali lagi merujuk kepada anak lembu tuangan. Orang Harun itu berseru di depan mezbah di hadapannya anak lembu ini kok. Jadi di dalam Alkitab tidak semua kata Yod He Vav He tetragrammaton berarti Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Enggak. Ada satu ayat yang rujukannya adalah berhala dewa sapi buatannya Harun. Satu ayat. Meskipun satu ayat ini bukti bahwa Yod He Vav He di dalam Alkitab juga diselewengkan sebagai sebutan untuk berhala patung lembu emas. Dan yang menarik, Yod He Vav He di luar biblical, kalau kita masuk kajian arkeologi, itu nama dewa laki-laki. Dewa laki-laki itu sekutu atau suaminya Dewi Asyera. Dewa Yod He Vav He menikah dengan Dewi Asyera, punya anak. Hasil pernikahan Dewa Yod He Vav He dengan Dewi Asyera itu namanya Dewa Baal. Dewa Baal itu musuh bebuyutannya Dewa Mot, Dewa Kematian. Dan mengenai tentang pembuktian bahwa ada dewa laki-laki suaminya Dewi Asyera yang bernama YHWH Yod He Vav He, itu banyak ditemukan di prasasti-prasasti kuno yang ditemukan di penggalian-penggalian di Timur Tengah. Ini prasasti Khirbet Elkom, Uryahu yang diberkati, inilah prasastinya. Aku memberkati Uryahu demi Yod He Vav He. Perhatikan, setiap kali menyebut Yod He Vav He, di dalam prasasti ini selalu dikaitkan dengan sekutunya dia. Sebagaimana telah dikatakan dari musuh-musuhnya, his enemies save him, dia telah disamakan dari musuh-musuhnya demi Asyerata. Loh. Jadi Yod He Vav He itu selalu disebut berdampingan sebagai sekutu dekatnya Dewi Asyera. Ini prasasti pertama. Jadi yang selalu mengunggul-unggulkan harus nama Yahweh. Lagi Yahweh sini loh dewa, suaminya Dewi Asyerata. Ini bukti arkeologi. Prasasti Kuntilan Arjut Pitos B. Say to my lord, katanya kepada tuanku, apakah engkau datang dalam damai? Aku memberkati kamu dengan YHWH Yod He Vav He dari Teman, dari Yordania. Kalau Teman ini daerah di zaman sekarang itu daerah wilayah Yordania, Moab. Dan demi Asyerata, demi Dewi Asyera. Dewa ya laki-laki ya YHWH itu sekutu atau suaminya Dewi Asyera. Ini selalu muncul bersamaan. Tidak pernah YHWH di dalam prasasti kuno disebut sendirian.
dia selalu muncul berdampingan dengan Dewi Asyera. Prasasti ketiga, Kuntilat Arjut Pistos B. Kata Asau, sang raja, kepada Yahaleel dan kepada Yoasa, aku memberkati kamu dengan YHWH dari Samaria dan demi Asyera, Dewi Asyera. Loh, selalu muncul. Karena apa? Ya memang ini dewa-dewa konaan kuno. Dewa-dewa laki yang menikah dengan Dewi Asyera menghasilkan anak Dewa Baal musuhnya Dewa Mod. Ini dewa-dewa kuno. Ini kalau kita ngomong secara arkeologi. Bahkan Yod-Heh-Vav itu juga digunakan, ini saya sudah sampaikan di postingan saya yang lalu, tapi bukan di dalam kursus ini. Orang-orang Muslim yang berbahasa Ibrani juga menggunakan Yod-Heh-Vav sebagai sebutan untuk sesembahannya. Mereka juga menggunakan istilah El, Eloah, Elohim. Tetapi Yod-Heh-Vav bagi orang-orang Muslim yang berbahasa Ibrani, Yod-Heh-Vav diberi vokal AA sebagai yaitu vokal kata Allah. Jadi vokalnya Allah kan A sama A, ini dimasukkan ke Yod-Heh-Vav sehingga terbaca Yahweh. Sayang saya tidak tampilkan rekamannya, tapi nanti mungkin saya edit, saya akan tampilkan di dalam beberapa postingan yang lalu di channel saya. Waktu saya menyinggung masalah penggunaan kata Yahweh di lingkungan Muslim yang berbahasa Ibrani, ceramah ulama yang menyebutkan bahwa Yod-Heh-Vav dengan lafal Yahweh itu adalah nama lain untuk menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menarik nggak? Bahkan saya belum punya bukunya ya. Yang punya itu kawan saya, Pendeta Leonardo Winarko. Dia punya Alkitab Ibrani Arab. Pada waktu terjemahannya itu ya Bismillahirrahmanirrahim, demi nama Elohim, Beshem Elohim. Ini menarik. Jadi Allah di dalam bahasa Arab Quran diterjemahkan di dalam Al-Quran bahasa Ibrani Elohim. Jadi di dalam postingan yang lalu saya tampilkan rekaman film wawancara seorang ulama Islam yang dia sangat mengenal lingkungan Muslim yang berbahasa Ibrani. Dia menyebut dengan jelas-jelas bahwa Yahweh itu tidak lain sebutan nama lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa jadi Yod-Heh-Vav ini dipakai dalam banyak penggunaan. Istilahnya sama, dipakai di Alkitab untuk sesembahan kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dipakai untuk nama berhala, dewa patung sapi, atau dipakai di dalam lingkungan Muslim yang berbahasa Ibrani sebagai sebutan lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari kata literalnya, ini bisa jadi sama. Tapi jelas sosok yang dimaksud dari masing-masing pengucapan kata Yod-Heh-Vav itu merujuk kepada sosok yang berbeda. Termasuk Elohim. Elohim itu macam-macam. Ada Elohim kita saya sebut sebagai Elohim yang benar. Tapi di dalam Alkitab, Elohim itu pun juga disebut sebagai berhala, itu pun juga disebut Elohim dalam Alkitab. Beberapa ayat menyebutkan dewa itu dengan kata Elohim. Kalau ada terjemahan kata dewa di Perjanjian Lama, bisa jadi kata aslinya itu Elohim. Bahkan bagi lingkungan Muslim yang berbahasa Ibrani, sangat terbiasa mereka menyembah Elohim, tapi dalam pengertian Elohimnya Muslim. Jadi kalau kita melihat dari literal secara filologi, ini dipakai di banyak kepercayaan. Penyembah berhala, penyembah dewa, orang Muslim, orang Yahudi, orang Kristen yang berbahasa Ibrani juga menggunakan kata Elohim yang sama. Meskipun sosok yang dimaksud bisa jadi tidak sama. Ini contoh. Ini Keluaran, Semot ya. Lo Adonai lecha Elohim acherim el panei
Lo yihye, keliru mas. Lo yihye leka. Lo, jangan ada padamu Elohim akhirim. Elohim yang asing, Elohim yang lain. Panei. Panim wajah, di depan wajahku, di hadapanku, maksudnya kira-kira gitu. Jangan ada Elohim lain di hadapan mukaku, di hadapan wajahku. Nah, Elohim di sini siapa coba? Lo yihye leka. Jangan ada padamu Elohim asing. Tentu Elohim ini bukan Elohim yang kita sembah, bukan Elohim yang benar. Ini adalah berhala-berhala, ini dewa-dewa, sesembahan kafir selain yang dikenal orang Israel. Bahkan di dalam satu ayat, bahkan ada banyak ayat, beberapa ayat, saya ambil cuma dari kitab Amos, Elohim itu dipakai di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu dewa. Amos 5:26, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, bahasa Ibraninya kiyun, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu. Perhatikan kata dewa bintangmu. Itu bahasa Ibraninya kokaf Eloheka. Kokaf itu bintang, Eloheka itu Elohemu. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dewa bintangmu. Kokaf bintang Elohemu. Ini dewa dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau kita mengerti bahwa penggunaan bahasa ini bisa dipakai oleh siapapun dalam maknanya masing-masing, janganlah, harapan saya sih jangan terlalu ekstrim. Saya suka bahasa ini dan saya anti dengan bahasa yang lain, jangan. Ini, bahkan beberapa nabi di dalam perjanjian lama itu berbahasa asing. Contoh, Daniel selain berbahasa Ibrani, dia berbahasa Aramaik. Esra itu dari Babel, bahasanya bahasa Aramaik. Karena surat menyurat antara raja di Babel dengan Esra ditulis dalam bahasa Aramaik. Nehemia. Bahkan yang menarik di dalam Nehemia 13, ada satu ayat yang mengatakan bahwa di saat orang-orang Israel kembali dari pembuangan ke Kanaan, mereka tidak lagi bisa berbahasa Yahudi. Di dalam Nehemia 13:23. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, dan perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Jadi sekembalinya orang-orang Israel dari pembuangan Babel, sebagian kawin campur, pada waktu mereka kembali ke Kanaan, kembali ke Yerusalem, tercatat di dalam Alkitab, sebagian anak-anak mereka tidak bisa lagi berbahasa Ibrani. Tidak tahu bahasa Yahudi, bahasa ibunya, bahasa leluhurnya orang Yahudi tidak ngerti. Mereka sudah berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Ini kalau kita ngomong kronologis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam PB. Di dalam PB, bahasa yang dipakai para rasul dan Tuhan Yesus itu adalah bahasa Yunani. Ini yang ditulis di dalam semua perjanjian baru. Bahasa sehari-hari yang dipakai dalam percakapan sehari-hari adalah Galilean Aramaik. Bahasa Aramaik, dialek orang Galilea. Bahkan mayoritas kutipan bahasa Ibrani yang katanya bahasa Ibrani di Injil itu bukan bahasa Ibrani. Hampir tidak ada. Hampir tidak ditemukan bahasa Ibrani yang asli Ibrani di dalam 4 Injil. Hampir tidak ada. Ini kurang kata hampir. Contoh, Efata, terbukalah, itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Aramaik. Bahasa Ibraninya Tafata. Tapi yang ditulis di dalam Alkitab apa? Bukan Tafata, tapi Efata.
jadi bahasa Aramaik yang ditulis. Jadi Yesus pada waktu melakukan mujizat dan dia mengatakan terbukalah Efata, Yesus berbahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani itu. Maranatha, Tuhan kami datanglah. Mar, Tuhan, kami datanglah. Mar itu Tuhan. Masa bahasa Ibraninya Tuhan itu Mar, kan enggak, Adonai. Tapi yang tertulis di dalam perjanjian ini, di dalam Injil apa? Maranatha. Itu bahasa Aramaik. Pada waktu Yesus membangkitkan anak perempuan, talitakum, hai anak perempuan, bangkitlah. Ini bahasa apa? Ibrani. Siapa bilang itu bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani anak perempuan bukan talita, yelet. Tapi yang disebutkan, yang diucapkan Yesus apa? Talitakum. Itu bahasa Aramaik. Termasuk Eli Eli lama sabachthani. Kutipan dari Mazmur pasal 22 ayat pertama. Kalau kita buka Masoretic Text, Mazmur 22 ayat 1, itu bukan Eli Eli lama sabachthani seperti yang diucapkan Yesus. Kalau kita baca versi Masoretic Text, bahasa Ibraninya Eli Eli lama asaftani. Jadi Yesus lagi ngomong apa itu? Yesus mengucapkan Mazmur 22 ayat 1, tapi dalam redaksi bahasa Aramaik. Bahasa Targum, bukan bahasa Ibrani. Gabata itu paving stone yang besar, batu yang kotak dipakai tempat duduk. Itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Aramaik. Batu itu kalau nggak salah ebet atau apa ya bahasa Ibraninya. Tapi Yesus tempat duduknya Pilatus itu dibilang Gabata, itu bahasa Aramaik itu. Termasuk tanah tempat Yudas gantung diri, yang dikatakan Hakaldama. Hakaldama, Anda kira itu bahasa Ibrani? Sejak kapan hakal itu artinya tanah dalam bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani tanah itu eretz. Harusnya kalau dia menggunakan bahasa Ibrani yang benar, eretz hadam. Dam itu darah. Tapi yang tercatat di dalam Injil apa? Bukan eretz hadam, tapi hakal dama, yang artinya tanah darah. Ini bahasa Aramaik. Hanya Hosana yang saya tahu itu bahasa Ibrani. Hosiana atau Hosana. Jadi apa? Semua catatan di dalam Injil yang katanya bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi, itu tidak lain bahasa yang dipakai orang Ibrani saat itu, yang tidak lain semuanya ini adalah bahasa Aramaik. Kenapa? Karena pasca pembuangan dari Babel, bahasa Ibrani sudah tidak lagi menjadi populer, tidak lagi menjadi bahasa sehari-hari. Coba bayangin, dari sekian banyak kutipan-kutipan yang disangka orang bahasa Ibrani asli, ternyata semua itu bahasa Aramaik, hanya Hosana tok yang bahasa Ibrani. Jadi hampir tidak ada bahasa Ibrani di dalam perjanjian baru. Sedikit sekali. Semuanya rata-rata bahasa Aramaik. Artinya apa? Orang Ibrani zaman itu, orang Yahudi zaman itu, percakapan sehari-harinya seperti yang dibuktikan dari berbagai kutipan Alkitab adalah bahasa Aramaik. Jadi bohong kalau ada yang mengatakan Ibrani yang asli adalah bahasa Ibrani. Marilah kita kembali ke Hebrew root, Hebrew akar Ibrani, Hebraica root. Perjanjian Ibrani yang tertua itu dikerjakan oleh Semtov tahun 1380, abad ke-14. Selama 1400 tahun, hampir 1400 tahun, tidak pernah ada yang namanya perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Karena apa? Memang bahasa sudah mati. Hanya dipakai dalam skup tertentu di lingkungan liturgi Yahudi. Bukan percakapan sehari-hari. Dan terjemahannya Semtov yang kurang baik, direvisi, diterjemahkan ulang, yaitu yang menjadi Injil Matius Dutilet tahun 1555. Bayangin, hampir 1500 tahun, 1400 tahun, tidak pernah ada perjanjian baru bahasa Ibrani. Perjanjian
Perjanjian Baru bahasa Ibrani itu terjemahan, bukan bahasa asli. Karena memang dari bukti-bukti sekian banyak ayat-ayat di dalam Alkitab tidak ada yang bahasa Ibrani kecuali cuma Hosana atau aja. Hosana itu pun artinya ya itu semacam kayak permohonan. Tolonglah kami, tolonglah selamatkanlah kami. Sedangkan bahasa yang dipakai secara tertulis, karena memang seluruh Mediterania di bawah kekuasaan Romawi Yunani, mereka menggunakan kata theos. Jadi kata theos itu bisa berarti makna pagan, karena orang-orang Yunani pagan pun menggunakan kata theos dalam makna dewa-dewa, dan kata yang sama dipakai oleh para penulis Injil dan penulis Perjanjian Baru dalam makna monoteisme iman Kristen. Kata kurios bisa berarti Tuhan atau Tuhan, ini maknanya ganda, yang sama dengan bahasa Arab Rab. Rab ini bisa Tuhan, penguasa, bisa Tuhan, atau di dalam bahasa Jawanya Gusti. Jadi kalau ada orang yang mau memasakkan kurison itu Tuhan atau Tuhan, ya kita permasalahkan, Rab itu Tuhan apa Tuhan, atau Master, atau penguasa. Ini kan ya lucu. Wong itu memang maknanya ganda, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Kenapa harus dipermasalahkan? Wong di dalam bahasa Al-Quran pun, Rab bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Bisa berarti manusia yang berkuasa, bisa berarti Tuhan semesta alam. Dan di dalam Perjanjian Baru, kurios juga merupakan salah satu terjemahan Yod-Heh-Vav-He, karena memang Yod-Heh-Vav-He itu tidak pernah dibaca secara literal oleh siapapun orang Yahudi. Hanya imam besar yang boleh mengucapkan, itu pun 1 tahun sekali dalam 1 hari, yaitu Yom Kippur. Pada hari Yom Kippur, kata Yod-Heh-Vav-He baru boleh diucapkan secara literal dari bibirnya imam besar 10 kali. Selain Yahudi yang membaca Taurat Nevi'im Weketuhim, begitu menemui kata tetragrammaton, Yod-Heh-Vav-He akan dibaca Adonai atau Hashem yang tadi dibaca oleh Danias. Yang mana Adonai, bahasa terjemahan Yunaninya itu kurios. Adonai itu artinya Tuhan atau Tuhanku. Jadi kalau kita mengacu di dalam kacamata sejarah, bahasa yang dipakai Yesus rata-rata setiap hari itu Aramaik, Allah atau Aloho, ini berbeda dialek, atau bahasa Yunani. Penggunaan Elohim itu paling hanya satu minggu sekali mungkin di sinagog atau di Bait Allah. Sepanjang dia berdakwah, dia keliling Galilea, daerah-daerah sekeliling Galilea, berbahasa Aramaik, maka mau nggak mau ya bahasa Aramaik yang dia ucapkan, pasti dia mengucapkan Allah. Jadi, mengenai tentang penyebutan nama sesembahan yang benar, itu banyak sekali kebohongan dari kelompok aliran sesat Yahwisme. Mereka menggembar-gemborkan bahwa Perjanjian Baru yang asli adalah bahasa Ibrani, karena rasul-rasul dan sudah orang Ibrani. Itu bohong. Bohong. Sejak kembalinya dari pembuangan di Babel, bahasa Ibrani sudah mulai tereduksi penggunaannya. Orang sudah ditulis dalam kitab Nehemia kok. Sebagian orang-orang yang kembali dari Babel sudah melakukan kawin campur, mereka sudah tidak mengenal lagi bahasa Yahudi. Bahasa Ibrani yang asli mereka sudah tidak tahu, sudah kawin campur. Itu sudah terjadi sejak di zaman Ezra dan Nehemia. Di zaman Yesus, banyak sekali bermunculan Targum. Targum itu terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Aramaik. Kenapa banyak rabi memproduksi Perjanjian Lama dalam bahasa Aramaik, Targum? Karena memang bahasa Ibrani sudah tidak dipakai sehari-hari. Jadi kalau kelompok Yahwisme yang harus Yahweh lambene mengucapkan harus menggunakan bahasa Yahweh, asumsinya Perjanjian Baru yang asli bahasa Ibrani, itu bohong penipu. Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani tertua itu abad 14. Munculnya berbagai terjemahan Aramaik untuk Perjanjian Lama, ini menandakan memang bahasa Ibrani sudah merupakan bahasa yang mati. Kemudian di zaman Rabinik, rabi-rabi Yahudi abad ke-1, 2, 3, 4 sampai abad ke-5, bayangkan pemikiran-pemikiran para rabi
diskusi-diskusi teologi para rabi-rabi di abad 1, 2, 3, 4, ke-5 yang dikumpulkan di dalam Talmud, dalam berbagai traktat, semuanya itu rata-rata ditulis dalam bahasa Aramaik. Bayangin, Talmud bahasa Aramaik di zaman sejak abad pertama sampai seterusnya, rabi-rabi memproduksi berbagai banyak targum Yonatan, targum Onkelos, targum Neofiti, targum Yerusalmi. Karena apa? Karena bahasa Ibrani sudah bahasa yang asing dan tidak dipakai. Supaya orang-orang Yahudi bisa memahami kitab suci, diterjemahkan dalam bahasa yang mereka pahami, bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Aramaik. Sehingga muncullah berbagai macam targum. Termasuk penjelasan rabi-rabi tentang teologi-teologi Yahudi yang ditulis dalam Talmud itu bahasa Aramaik. Jadi kebohongan-kebohongan yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena mereka pun juga menggunakan gelar pendeta, pakai gelar hamba Tuhan. Nah kok di mana-mana berbohong? Ini saya sedih sekali dengan kelompok ini. Nih, saya pernah berdiskusi dengan Pak Yakub Sulistyo, pendirinya GPF, Gereja Pemulihan Firman. Waktu itu saya hadir di dalam seminarnya di Hotel Elmi di Surabaya. Seminar ini diadakan oleh Gereja Yakin Hidup Sukses, YHS-nya Pak Yusak Hadi Siswantoro, menantunya Pak Alex di Surabaya. Setelah dia ngomong panjang lebar harus mengucapkan Yahweh, tidak boleh Allah, karena di surga itu surganya Yahweh, bukan surganya Allah. Yang tidak mengucapkan Yahweh masuk neraka, katanya begitu. Pada waktu saya tanya jawab, saya tanya, pertanyaan pertama begini, kalau tidak mengucapkan kata Yahweh masuk neraka, berarti Yesus dan semua para rasul yang adalah orang Yahudi masuk neraka dong. Karena di dalam adat Yahudi, tidak boleh satu orang Yahudi pun mengucapkan Yahweh dari mulutnya, karena itu suatu kekurangan ajaran. Kata Yod He Vav He harus dibaca gelarnya Adonai atau Hashem. Dan karena Yesus dan para rasul masuk neraka, hanya Pak Yakub Sulistyo dan jemaatmu yang masuk surga, gitu ya Pak? Terus dia ngomong, jawabnya mengambang. Kemudian saya kasih pertanyaan kedua. Kalau memang benar seperti klaim Anda bahwa perjanjian baru yang asli berbahasa Ibrani, tolong tunjukkan kepada saya di mana disimpan dan seperti apa wujudnya perjanjian baru Ibrani asli, manuskrip yang berasal dari abad pertama. Kalau tidak bisa menunjukkan manuskrip perjanjian baru dari abad pertama, tolong tunjukkan yang abad kedua. Kalau tidak bisa tunjukkan satu manuskrip abad kedua, silakan satu saja abad ketiga. Kalau nggak ada, silakan abad 4, 5, 6, 7, sampai abad ke-10. Satu saja kalau ada. Anda cari sampai kepalamu botak, bakal ketemu. Karena perjanjian baru yang tertua itu abad 14. Tahun 1380 baru ada. Itu pun masih Matius saja. Dan Pak Yakub Sulistyo, pada waktu dia di Hotel Elmi, di seminarnya itu, yang dihadiri oleh anaknya Pak Yusak Hadi Siswantoro, karena pada waktu saya ada di situ, saya lihat di bangku belakang ada Billy anaknya Pak Yusak Hadi Siswantoro. Saya hadir dengan Ibu Susan dari Paguyuban Amin, ada Glenn Tapindingan, anggotanya ISCS, dan Barda, dan beberapa kawan-kawan saya. Ada juga di situ Umar Tauhid. Umar Tauhid juga ada di situ. Dia ngomong dengan berbohong di depan audiens. Oh, saya sudah lihat PB Ibrani yang asli dalam bahasa, saya lihat PB yang asli dalam bahasa Ibrani. Saya sudah pernah lihat di Israel. Di mana, Pak? Di Museum Yad Vashem. Loh, begitu dia ngomong Yad Vashem dan dia ngomong berceloteh, ngomong terus, saya mau tanya, di-cut sama moderator. Oh, saya jengkel sekali. Kok bisa dia berbohong semacam ini? Anda tahu apa yang di Yad Vashem itu museum apa tahu? Yad Vashem itu bukan museum Alkitab, itu museum Holocaust. Jadi untuk menutup malu karena saya menantang pembuktian Pak Yakub Sulistyo, mana manuskrip perjanjian baru bahasa Ibrani dari abad pertama, kedua, ketiga. Kalau tidak ada satu aja di abad ke-10. Dia tidak bisa menunjukkan bukti, dia berbohong. Dia sudah lihat di depan matanya manuskrip itu di Yad Vashem. Bohong banget. Itu museum untuk mengenang pembantaian Yahudi di zamannya Hitler, museum Holocaust.
Kok dia bisa bilang dia lihat ada manuskrip yang asli di Yad Vashem? Ini kan penipuan sekali. Ini loh saudara. Ini foto yang saya jadikan DP Inyo Manis. Jadi orang-orang Yahudi Ortodok ada di dalam Museum Yad Vashem mengenang pembantaian mereka melihat. Kenapa saya jadikan DP? Ini ada filosofinya. Andai kata kita berbeda, saya berbeda dengan Pak Yakub Sulistyo, saya berbeda dengan kelompok-kelompok aliran bidat, atau saya berbeda dan berperang melawan polemikus muslim. Silakan kita berbeda pendapat, tetapi jangan sampai saling membunuh. Oleh karena itu saya tampilkan fotonya, foto Yahudi Ortodok ini di Museum Yad Vashem. Jadi bukan saya pro Nazi, bukan. Itu fotonya. Ini loh fotonya. Fotonya orang Yahudi yang ada di dalam Museum Yad Vashem. Ini museum Holocaust. Jadi penipu sekali itu pendeta Yakub Sulistyo itu penipu pembohong itu. Supaya orang ikut kelompoknya Yahwisme itu, bohongnya minta ampun, mengerikan bohongnya Pak Yakub. Ini loh Yad Vashem. Foto-foto ada sejarahnya, ada tulisannya, alat-alat penyiksaan, bagaimana orang Yahudi dibakar hidup-hidup sampai diambil minyaknya. Manusia dibakar supaya keluar minyaknya dipakai untuk kosmetik. Gila nih nggak? Ngerikan nggak? Jadi ratusan ribuan orang Yahudi dimasukkan open raksasa, terus dibakar sampai mereka mati, keluar minyaknya dipakai untuk kosmetik. Mengerikan. Ini semua ada di dalam Museum Yad Vashem. Jadi bagaimana bisa dia bilang saya sudah pernah lihat Alkitab yang asli dari abad pertama dalam bahasa Ibrani di Yad Vashem. Penipu pembohong itu. Ini loh Yad Vashem isinya. Mengenang pembantaian Yahudi. Tidak ada Alkitab di situ. Sekarang kita masuk ke masalah penggunaan kata Allah. Allah sudah digunakan di dalam Alkitab. Mungkin orang nggak sadar ya. Saya tegaskan, penggunaan kata Allah di dalam sejarah Alkitab, itu Roh Kudus yang memperkenalkan. Di saat pencurahan Roh Kudus. Kalau kita lihat, kita baca mulai dari Kisah Para Rasul 28. Tolong Danis bacakan, Danias. Kisah Para Rasul 28. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat 9. Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Demikianlah firman Tuhan. Terus 10-11. Ya. Ayat 10, Frigia dan Familia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan konteks ayat ini. Ada mujizat bahasa roh yang dimaksud di dalam konteks ini. Bahasa itu jikalau diucapkan para rasul akan didengar oleh telinga siapapun seakan-akan itu bahasa dari daerah dialek mereka sendiri-sendiri. Jadi orang Pamfilia mendengar dalam bahasa Pamfilia, orang Mesir mendengar dalam bahasa Mesir kuno yaitu bahasa Koptik, orang Afrika Utara, Libya mendengarkan dalam bahasa Libya, pendatang-pendatang dari Roma yang berbahasa Latin mendengar di telinga mereka bahasa Latin, orang Yahudi mendengar dalam bahasa Yahudi dalam konteks saat itu mendengar dalam bahasa Aramaik, termasuk orang-orang yang non-Yahudi, tapi dia beragama Yahudi, proselit. Ini bisa orang Afrika, bisa orang Arab, bisa orang manapun. Orang Kreta, orang Yunani Selatan, dan orang Arab, mereka mendengarkan rasul-rasul berkhotbah-khotbah, berkata-kata, dalam bahasa dan dialek yang mereka mengerti daerah mereka sendiri-sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Jadi kalau orang-orang para rasul mengatakan Allah dalam bahasa Aramaik, yang didengar sama orang Arab apa? Bahasa Arabnya Allah dalam bahasa Aramaiknya Allah, bahasa Arabnya cuma satu Allah. Kalau misalnya para rasul mengucapkan kata Elohim dalam bahasa Ibrani, saya sampai dalam suatu perdebatan itu saya tunjukkan kamus Ibrani Yunani. Lho Pak, wocon mbek matamu lho wocon. Ibraninya Elohim.
Lihatan bahasa Arabnya apa? Tidak ada dua kata, tidak ada tiga, tidak ada kata, tidak ada empat istilah, cuma ada satu. Elohim dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya cuma satu, al-ilah atau Allah. Singkatannya al-ilah bentuk panjangnya atau Allah dalam bentuk pendeknya. Nah, artinya apa? Roh Kuduslah yang memperkenalkan orang Arab mendengar dalam telinganya orang Arab bahasa mereka sendiri. Yaitu apa? Allah. Ini karya Roh Kudus. Kedua, itu bahasa penginjilannya Paulus. Di dalam Galatia 15, setelah Paulus menemui mujizat di dalam perjalanan menuju Damsyik, dia berkata apa? Pada waktu dia buta dan dia mendapat mujizat, matanya pulih. Tapi waktu itu, pada waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku, Paulus, berangkat ke tanah Arab. Dari situ aku kembali ke Damsyik. Lihat nih. Penginjilan pertama Paulus setelah dia mendapat mujizat matanya pulih, bisa melihat kembali. Dia pergi ke Arab. Setelah dia keliling ke Arab, ke kampung-kampung, ke daerah-daerah Arab, kembali lagi ke Damsyik. Damsyik itu siapa? Kota besar Arab, salah satu Dekapolis. Jadi Paulus pergi ke kampung-kampung, ke dusun-dusun, ke pelosok-pelosok Arab, termasuk dia kembali lagi ke kota metropolitan Arab, Damsyik, yaitu di selatannya Syria, di utaranya Israel. Dan dia tinggal di situ 3 tahun. Kalau Anda baca ayat 18 itu 3 tahun. Bayangkan, 3 tahun menginjil di kota-kota Arab dan di pedalaman-pedalaman Arab. Bahasa yang dipakai Paulus apa? Pasti bahasa yang dipahami Paulus, tapi karena sasarannya orang Arab, baik di kota, di metropolitan maupun di pedalaman, di dusun, maka harus ada translator supaya orang yang dia injili waktu itu bisa memahami bahasa yang disampaikan Paulus dalam mengabarkan Injil. Ini bahasa penginjilannya Paulus. Sebelum Paulus melakukan perjalanan yang pertama, kedua, ketiga, perjalanan yang paling awal adalah penginjilan ke tanah Arab. Ini catatan Alkitab. Jadi kalau kita ngomong secara filologi, itu hanya padanan kata. Elohim, bahasa Aramaiknya Allah, bahasa Arabnya Allah. Yang mana kalimat ini, kata ini bisa dimaknai secara pagan maupun yang dalam makna monoteisme sesuai dengan iman kita. Allah, asal katanya al-ilah, di mana hamzah dari kata al-ilah ini hilang, sehingga lam di depan kumpul menyatu dengan lam yang di belakang menjadi bentuk singkatnya Allah. Jadi, kalau kita mengatakan Allah dalam Alkitab, itu adalah Allah yang benar yang dinyatakan oleh Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 2:11. Itu tidak lain adalah Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi Allah pun juga dipakai dalam makna pagan, tapi itu masih nanti 600 tahun kemudian. Allah yang dinyatakan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 11 pada waktu pencurahan Roh Kudus, itu sosok yang berbeda dengan dewa Allah di zaman Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah itu baru abad ke-7. Masih 600 tahun kemudian. Lebih dahulu Roh Kudus dong. Jangan dibolak-balik ini. Demikian juga kata Allah dipakai dalam makna sesembahannya Islam. Apakah Elohim kita, Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub adalah sosok yang sama dengan Allah yang disembah Islam? Ya jelas beda, saya sudah jelaskan di postingannya kapan hari. Seminar yang kapan hari. Tapi istilahnya sama. Tapi sosoknya berbeda. Ini biasa yang kayak begini ini. Bisa dimaknai Tuhan yang benar, dimaknai sebagai Tuhannya agama lain, atau dalam makna penyembahan berhala. Bahkan kata Allah dipakai juga oleh orang yang beragama Sikh dan agama Bahai. Yang jelas, kata Allah yang dipakai dalam agama Sikh ataupun yang kata Allah yang dipakai dalam agama Bahai, ini tentu dalam konteks makna
sesembahannya agama Sikh dan agamanya agama Bahai. Ini bisa masing-masing ini. Definisinya bisa beda-beda. Sekalipun istilahnya sama. Nah, seringkali mereka mengatakan, kan ada tertulis, inilah Yod-Heh-Vav-He, inilah Tuhan. Itulah namaku untuk turun-temurun. Jadi kita harus menyebut ini. Terus mereka mengatakan Allah itu nama dewa. Pertanyaan saya, di mana ada tertulis suatu ayat bahwa Allah adalah nama dewa di dalam Alkitab? Cari satu ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah yang ditulis di dalam Al-Quran adalah nama dewa. Cari satu, jangan fitnah. Ini kelompok Yahweh ini kurang ajar sekali, dia memfitnah. Di saat kita menggunakan kata Allah, artinya kita menyembah dewa. Mana ada ayat di dalam Alkitab dan Al-Quran bahwa Allah itu adalah nama dewa? Tidak ada. Allah nama dewa itu dari sejarah, bukan dari Alkitab, bukan dari Al-Quran. Jangan fitnah. Allah yang dinyatakan oleh Roh Kudus, dikenalkan oleh Roh Kudus di dalam Kisah 2 ayat 11, itu tidak sama dengan Allah jahiliyah dan tidak sama dengan Allahnya Islam. Jadi tolong logikanya antara teks ayat kitab suci yang seringkali kita memaknai secara iman, jangan dikaburkan dan dirancukan atau tidak sesuai dengan kronologi sejarah. Jangan kita membaca Alkitab tanpa melihat konteks sejarah, ini bahaya ini. Jadi, dapat ditegaskan, kata Allah yang diperkenalkan Roh Kudus di dalam Kisah 2 ayat 11, karena ada orang Arab yang menyaksikan pencurahan Roh Kudus, yang mendengar mereka, para rasul, berkata-kata dalam bahasa dan dialek Arab yang mereka pahami, itu adalah Allah yang berbeda dari konsep Allahnya agama Sikh dan Bahai. Jadi, mengenai Dewa Allah itu hanya ada di sejarah. Termasuk, tadi saya sudah buktikan di dalam sejarah, Yod-Heh-Vav-He itu juga nama dewa. Bahkan yang lebih menarik, kalau Allah tidak pernah tertulis di dalam Alkitab dan Al-Quran sebagai nama dewa, Yod-Heh-Vav-He di dalam Alkitab malah pernah tertulis satu ayat, itu tidak lain berhala dewa sapi buatannya Harun di Keluaran pasal 3 ayat 5. Nih, jadi seringkali saya lihat kelompok Yahweisme ini, mereka hanya berputar-putar mengenai masalah tafsir, itu pun tafsir sembarangan, asumsinya ngawur-ngawur, yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Akhirnya mereka menyesatkan banyak orang yang disesatkan menjadi ekstrim. Ini bahaya ini. Jijik dengan nama Allah, karena nama Allah difitnah sebagai nama dewa. Loh, dewa di Arab jahiliyah itu abad ke-7 kok. Roh Kudus sudah ngomong kepada orang-orang Arab dengan bahasanya orang Arab di Kisah pasal 2 ayat 11 kok. Allah di Kisah 2 ayat 11 gak ada hubungannya dengan dewa di abad ke-7 di Mekah. Ini otaknya kadang-kadang gak dipakai itu. Jadi kesimpulannya begini. Allah memperkenalkan dirinya dalam semua bahasa. Allah tahu semua bahasa, semua istilah. Jadi kalau kita mempermasalahkan kata Yahweh, YHWH bisa dimaknai pagan, seperti Keluaran 3 ayat 5. YHWH bisa dimaknai pagan, nama dewa, seperti berbagai prasasti kuno dia suaminya Dewi Asyera. Tapi YHWH itu bisa makna yang benar, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kasus yang sama juga terjadi kata Elohim. Elohim juga bisa bermakna pagan. Orang Muslim yang berbahasa Ibrani juga menyebut kata Elohim. Bahkan Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani. Ini yang punya Leo, saya belum punya buku ini. Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani, kata Allah diterjemahkan Elohim. Berbeda, kita juga menggunakan kata Elohim dalam makna pengertian Elohim yang benar. Jadi Elohim bisa dipakai dalam banyak kepercayaan. Termasuk kata El. Kata El dipakai sebagai nama dewa yang tertinggi, ayah dari para dewa dan manusia. Dalam makna berhala, nama dewa pagan. Kata El juga bisa dimaknai dalam pengertian Allah yang benar, yang ada di dalam Alkitab. Kata Theos pun juga bisa dimaknai secara pagan, dewa-dewa Yunani, dewa-dewa Romawi. Tapi Theos pun juga bisa dalam makna Theos yang benar. Sekian. Jadi jangan terlalu ekstrim. Karena yang ingin saya sampaikan gini loh.
Orang Ibrani, orang Israel, melihat orang Muslim yang berbahasa Ibrani menggunakan kata Elohim dan Yahwa, orang Yahudi yang bukan orang Muslim melihat orang Muslim yang berbahasa Ibrani, tidak pernah keberatan kok. Silahkan kamu mengucapkan itu dalam maknamu. Orang Arab Muslim melihat orang Arab Kristen menggunakan kata Allah itu tidak ada masalah. Malah mereka lebih sungkan. Karena apa? Mereka sadar diri bahwa sebelum Arab mengenal agama Islam, orang Arab beragama Kristen sudah lebih dahulu menggunakan kata Allah. Karena orang Arab yang beragama Kristen lebih dulu ada sebelum Islam. Jadi mereka tidak pernah ada masalah. Bahkan mereka sadar diri. Yang tidak sadar diri, yang tidak tahu diri itu orang Muslim di Malaysia dan sebagian orang Muslim di Indonesia dan orang-orang kelompok aliran sesat Yahwisme itu yang mempermasalahkan kata Allah. Di Timur Tengah loh tidak ada yang mempermasalahkan ini. Malah orang yang buta huruf Arab, buta huruf Ibrani, yang bukan orang Yahudi asli, yang bukan Arab, yang mempermasalahkan masalah ini. Jadi hal-hal yang semacam ini tolong jangan dipermasalahkan lagi. Kamu menyebut Tuhan dalam bahasa dan dialekmu sendiri. Tuhan ngerti. Tuhan memahami. Anda mau menyebut dia dengan kata debata ya silakan. Mau menggunakan kata Gusti ya silakan. Mau menggunakan kata Sangti ya silakan. Mau menggunakan kata apapun. Tuhan paham siapa yang kamu ucapkan dan apa maksudnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. صوتي ينادي في كل البلاد، صوتي ينادي في كل البلاد. تعالوا يا ولادي، تعالوا يا احبابي، تعالوا يا ولادي، تعالوا يا احبابي. فالخلاص خير من الموت. لا اله الا هو، قوموا سبحوه. لا إله إلا هو، قوموا سبحوه. المسيح أقدر، المسيح أعظم، المسيح أقوى، المسيح أعظم. لا إله إلا هو، قوموا سبحوه. لا إله إلا هو، قوموا سبحوه. رب الأرباب جاي على السحاب، رب الأرباب جاي على السحاب. تعالوا يا بلادي يا كل العباد، تعالوا يا بلادي يا كل العباد. فالخلاص خير من الموت. لا إله إلا هو، قوموا سبحوه. لا إله إلا هو، قوموا سبحوه.